Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Rian. Saya perkenalkan, nama saya Raidu Tariawan Sitorus dari kelas 11 MIA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai matriks. Di sini saya sebagai pembuka saya akan membaca pengertian matriks, tapi saya kurang hafal pengertiannya, jadi saya izin kepada ibu untuk melihatnya dan mengetahuinya melalui Google dari HP. Jadi saya bacakan pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau kedua-duanya dan di dalam suatu tanda kurung. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu matriks disebut sebagai elemen-elemen matriks. Matriks digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data sehingga mudah untuk diolah. Dan saya juga akan membacakan dari ordo matriks. Dijelaskan sebelumnya, matriks terdiri dari unsur-unsur yang tersusun secara baris dan kolom. Jika banyak baris suatu matriks adalah M dan banyak kolom suatu matriks adalah N, maka matriks tersebut memiliki ordo matriks atau ukuran M kali N. Perlu diingat bahwa M dan N hanya sebuah notasi, sehingga tidak boleh dilakukan sebuah penghitungan atau penjumlahan ataupun perkalian. Pada contoh matriks jumlah penjualan mobil di atas di sini saya akan membaca sedikit contoh dari sistem matriks tersebut. Diketahui jumlah penjualan mobil jenis A, B, dan C dengan harga jual masing-masing 146, 275, dan 528 dalam hitungan juta pada kota-kota P, Q, dan R. Sebagai contoh, saya tidak bisa menuliskannya, jadi saya akan menunjukkan atau melihatkan langsung. Seperti contoh sini. Di sini jenis mobil A, harga mobil ini dalam hitungan juta ya, 146, dan jumlah penjualan tiap kota atau unit. Dari kota P, jumlah penjualannya itu mencapai 34. Di kota Q, jumlah penjualannya mencapai 56 dalam hitungan juta, dan di kota R jumlah penjualan mencapai 41. Dan di jenis mobil B, harga mobil senilai 275 juta, jumlah penjualan tiap kota di kota P seharga 45, di kota Q 36, dan di kota R 37. Dan jenis mobil C, harga mobilnya senilai 528, jumlah penjualan tiap kota di kota P senilai 51, kota Q 32, dan di kota R senilai 46. Karena kita menggunakan sistem matriks, sehingga kita hanya merangkum atau memasukkan nilai-nilai yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pada harga sebelumnya kan dia 146. Karena sudah dibagi atau sudah dijual belikan atau sudah disebarkan, dia harga yang semula menjadi terpecah ke beberapa bagian. Jadi kita bisa lebih mudah untuk atau lebih sederhana untuk memahaminya dari jumlah penjualan matriks jumlah penjualan mobil tersebut. Jadi kita hanya merangkum beberapa bagian saja. Dan jika dituliskan jumlah harga mobil tadi, pertama kita menuliskan tanda kurung. Setelah menuliskan tanda kurung, kita memasukkan nilai. Misalnya pada mobil jenis A tadi dia 146, kita masukkan nilainya, buka kurung tadi 146
Kemudian yang kedua tadi 275 dan yang ketiga itu 528. Kemudian kita tutup kurung kembali. Itu harga matriks harga mobil. Nah, dan jika matriks jumlah penjualannya itu itu sudah dipecah ke beberapa bagian, itu menjadi seperti contoh berikut. Mohon maaf Bu, saya tidak bisa menjelaskannya di atas kertas atau apa, saya menunjukkannya langsung dari apa yang saya baca. Seperti contoh ini 34 berasal dari kota P. 34 jumlah penjualan dari kota P, 34 di kota Q yang di mobil jenis A tadi senilai 56, dan di kota R jumlah penjualannya mencapai 41. Begitu dengan seterusnya sampai ke bawah. Jadi itu intinya lebih mempersederhanakan dari nilai pertama tadi. Baik, saya akan lanjut menjelaskannya. Pada matriks terdapat dua diagonal, yaitu diagonal utama dan diagonal sekunder. Saya akan menjelaskan pengertian dari diagonal tersebut, kedua diagonal tersebut. Pengertian dari diagonal utama yaitu elemen-elemen yang bisa membuat sebuah garis miring, dan diagonal sekunder itu kebalikan dari diagonal utama atau diagonal dari garis miring yang garis miring diagonal utama. Itulah pengertian dari kedua diagonal tersebut. Baik, kita lanjut ke penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan matriks identitas. Matriks identitas dikatakan matriks identitas jika diagonal utamanya bernilai 1. Jika diagonal utamanya bernilai 1, maka itu dikatakan matriks identitas. Seperti contoh 1 A 1 0 0. Intinya jika matriks identitas itu tidak terdapat angka lain, hanya angka 1, maka itulah dikatakan matriks identitas. Baik, di sini saya akan membaca jenis-jenis dari matriks. Saya kurang menghafal semua jenis-jenis matriks, jadi saya akan membacanya langsung. Jenis matriks yang pertama yaitu matriks baris dan matriks kolom. Matriks baris adalah suatu matriks yang hanya memiliki satu baris saja. Sedangkan matriks kolom adalah suatu matriks yang hanya memiliki satu kolom saja. Yang kedua yaitu matriks persegi. Matriks yang memiliki jumlah kolom dan baris yang sama disebut matriks persegi. Selanjutnya yaitu yang ketiga matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Matriks persegi A yang memiliki elemen matriks A, I, J sama dengan 0 untuk I lebih besar dari J atau elemen-elemen matriks di bawah diagonal utama bernilai 0 disebut matriks segitiga atas. Matriks persegi A yang memiliki elemen matriks A, I, J sama dengan 0 untuk I kurang dari J atau elemen-elemen matriks di atas diagonal utama bernilai 0 disebut matriks segitiga bawah. Bagi contoh bentuk dari matriks segitiga atas dan segitiga bawah, contohnya seperti berikut. Contoh dari matriks tersebut. Kita lanjut ke nomor 4 yaitu matriks diagonal. Yaitu matriks persegi A yang memiliki elemen matriks A, I, J sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J. Nah, pada yang segitiga atas tadi I lebih besar dari J, dan pada matriks segitiga bawah
I kurang dari J. Nah, dan pada matriks diagonal ini untuk I tidak sama dengan J atau elemen-elemen matriks di luar diagonal utama bernilai 0. Nah, oke, itu saja. Baik, kita lanjut ke yang nomor 5, yaitu matriks skalar atau itu matriks diagonal yang memiliki elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai sama disebut matriks skalar. Seperti itu. Seperti contohnya seperti berikut. Pada A 3 0 0, yang ke bawah 0 3 0, dan yang terakhir 0 0 3, atau yang B 4 0, yang bawahnya 0,4. Dia hanya bernilai sama pada diagonal utamanya. Baik, kita lanjut ke nomor 6. Kita lanjut nomor 6, itu matriks simetris, yaitu matriks persegi A yang memiliki elemen matriks baris ke-1 sama dengan elemen matriks kolom ke maaf Bu. Matriks persegi A yang memiliki elemen matriks baris ke I sama dengan elemen matriks kolom ke J. Untuk I sama dengan J. Nah, pada matriks ini yang seperti yang kita tahu pada matriks sebelumnya, yaitu segitiga atas dan segitiga bawah. Pada matriks segitiga atas untuk I lebih besar dari J, dan untuk segitiga bawah I lebih kurang dari J. Pada matriks skalar pada matriks diagonal untuk I tidak sama dengan J, dan pada matriks simetris I sama dengan J. Baik, kita lanjut saja. Matriks kolom ke J untuk I sama dengan J disebut simetris, atau dapat dikatakan elemen A I J sama dengan elemen A J I. Nah, seperti itu contoh pengertiannya.